Ya, selamat sore untuk kita semua, sahabat-sahabat di rumah dan dimanapun saja Anda berada. Saya baru-baru itu menjanjikan untuk membuat video secara khusus tentang milenial menghadapi terorisme dan radikalisme. Tetapi baru-baru ini karena saya ada kesibukan sehingga saya tidak sempat membuat video tersebut. Tapi hari ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana para pelajar ya khususnya anak-anak SMA hingga anak-anak kuliah ya untuk menghadapi terorisme. Baru-baru ini di Indonesia kita dikagetkan dengan peristiwa-peristiwa tindakan terorisme seperti pemboboman gereja Katedral Makassar. Walaupun aksi tersebut tidak berhasil, namun di balik itu kita bisa melihat bahwa aksi teror itu telah terjadi di negara kita. Dan berulang-ulang kali terorisme atau terorisme atau terrorizing ini dia sering melakukan tindakan aksinya tanpa henti di negara kita. Nanti kita akan bertanya apa yang membuat atau faktor apa yang mendorong terorisme ini gampang berkembang di negara kita, Indonesia. Baru-baru itu pelaku adalah anak milenial yang usianya itu masih 25 tahun. Bayangkan, masih muda loh, anak kelahiran tahun 95. Kemudian selang beberapa hari kemudian di Katedral Makassar ada peristiwa kejadian lagi di Mabes Polri, di mana ada seorang perempuan yang ingin melakukan percobaan penembakan di Mabes Polri. Namun aksinya tersebut terhenti karena seorang polisi di situ menembak dia gitu. Dan umurnya ternyata juga masih muda, 25 tahun gitu. Ada beberapa pandangan dari para pengamat dan para akademisi yang mengatakan bahwa milenial itu gampang terpapar karena usia mereka yang masih dalam proses mencari jati diri. Itu menurut Dr. Susaning Tias Nevo Kertopati, seorang pengamat intelijen. Dia mengatakan bahwa kenapa milenial-milenial itu gampang terprovokasi, gampang ikut arah terorisme atau ideologi tersebut, karena mereka itu masih mencari jati diri. Maka daripada itu, para remaja-remaja yang masih SMA, menurut saya itu gampang sekali terkena gitu dampaknya. Lalu apa yang membuat kita agar kita tidak bisa terpapar virus radikalisme atau terorisme tersebut? Jawabannya adalah kita jangan terlalu fanatisme juga. Ya kan? Hidup beragama itu perlu juga. Tetapi di balik hidup beragama harus hidup saling mencintai sesama, saling toleransi, saling menghargai sesama. Sehingga di dalam kehidupan itu kita menemukan bibit-bibit cinta kasih, di mana kita akan adanya perdamaian, akan adanya saling kerjasama yang membangun negara ini. Dan itu betul-betul terlihat bahwa kita adalah negara Pancasila gitu. Jadi ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya terorisme. Salah satunya menurut Ridwan Habib merupakan seorang, saya terpaksa tulis nih, pengamat terorisme dan analis intelijen. Dia melakukan sebuah penelitian di LIPI. Dia mengatakan bahwa terorisme itu sering terjadi karena ada beberapa faktor tersebut. Di Indonesia biasanya kita hubungkan dengan faktor fanatisme terhadap agama. Namun di situ kita juga bisa melihat ada faktor politik di dalamnya dan faktor sosial budaya. Ya, kalau menurut Profesor Hermawan Sulistyo, dia mengatakan bahwa ini ada faktor psikologi. Karena seseorang itu melakukan pemboboman diri, dia melakukan aksi bom bunuh diri di tempat-tempat ibadah, di tempat keramaian, karena hanya satu alasan, dia ingin masuk surga. Ya, itu mengaku dengan aspek psikologi. Tapi saya mau mengutip kembali pernyataan dari Dr. Ridwan Habib, merupakan seorang pengamat terorisme dan peneliti analis intelijen. Tadi dia mengatakan bahwa ini ada faktor dengan fanatisme agama dan politik. Kita bisa lihat gitu dari tindakan-tindakan yang dia lakukan. Kalau tindakan yang dilakukan itu dia melakukan teror di tempat-tempat ibadah seperti di gereja, masjid, pura, wihara hingga kelenteng ya, itu artinya ada unsur fanatisme agama atau faktor fanatisme agama. Tetapi ketika dia melakukan aksi teror tersebut di kantor KPU, Komisi Pemilihan Umum, atau mau menjelang pemilihan umum, tiba-tiba dia melakukan aksi teror, itu berhubungan sekali dengan, ada berhubungan eratnya dengan politik ya. Begitu pula sosial budaya dan aspek psikologi. Kemudian saya mau kembalikan pada kita bahwa ada yang mengatakan bahwa ini hanya agama tertentu saja yang melakukan terorisme. Saya katakan tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan kejahatan. Semua agama itu melarang adanya kejahatan.
Lalu kita mau menghubung-hubungkan antara terorisme dan agama ini tertentu. Tidak ada agama yang mengajarkan itu. Kita lihat di Irlandia. Irlandia itu bukan Muslim, non-Muslim pun juga ikut aksi terorisme. Ya begitu. Jadi kita jangan menuduh pada satu agama bahwa dia mengikuti terorisme. Kita ini negara Pancasila. Hidup itu harus saling bersatu demi Indonesia yang maju gitu. Oke, jadi saya sudah jelaskan secara singkat tadi. Jadi terorisme itu diatur tadi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dalam bunyi tersebut, barang siapa yang melakukan tindakan aksi terorisme, maka dia akan dipidana. Ada hukuman pidananya gitu. Tapi sekarang masalahnya, kita ini masih di negara kita, proses keamanan atau security-nya masih menggunakan sistem law enforcement atau penegakan hukum yang mengatasi terorisme. Ini yang mau saya heran sampai sekarang gitu. Apa yang akan membuat kebingungan nanti? Yang menjadi kebingungan di antara itu adalah satu. Orang pun mengaku dirinya teroris. Belum tentu dia itu teroris. Kalau dia mengatakan diri, saya teroris. Itu opini. Itu adalah sebuah opini. Tapi ketika dia telah melakukan sebuah tindakan terorisme, dia telah melakukan pemboboman, dia telah melakukan penusukan dan lain sebagainya, maka itu dia baru disebut sebagai terorisme. Karena itu kita masih menggunakan sistem penegakan hukum. Tetapi kita lihat di luar negeri seperti Amerika, itu dia menggunakan sistem militer atau operation military yang menumpas terorisme tadi. Gitu. Jadi Amerika pasukannya itu dideploy ke 80 negara. 65 itu menghandle terorisme. Jadi dia kirim pasukannya ke Suriah, dia kirim pasukannya ke negara-negara yang dia lihat secara intelijen itu adalah negara-negara yang menghasilkan bibit-bibit terorisme gitu. Jadi makanya saya sampai sekarang masih heran terhadap undang-undang kita. Yang saya inginkan adalah pemerintah kita segera mengubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 bahwa masukkan TNI dalam operasi militer perang. Jangan masukkan dalam operasi militer selain perang gitu. Ya kemudian kita belajar tentang, ada yang mengatakan mengkait-kaitkan ini dengan intelijen gitu. Saya mau katakan bahwa intelijen kita ini telah bekerja keras dan berupaya. Jadi kita harus menghargai intelijen kita juga. Jangan apa-apa kita lemahkan intelijen. Intelijen itu dia tidak bersifat mengeksekusi, ingat ya. Ada pihak-pihak tertentu yang bisa mengeksekusi gitu. Kemudian berdasarkan dari analisa intelijen mengatakan bahwa terorisme itu menggunakan dua sistem perekrutan, yaitu perekrutan terbuka dan perekrutan tertutup. Pada sistem perekrutan tertutup itu biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok mereka saja. Jadi kalau di Suriah lah mereka lakukan tertutup di Suriah. Kalau perekrutan terbuka itu biasanya mereka lakukan di kampus-kampus, kemudian di tempat-tempat lingkungan masyarakat dan lain sebagainya gitu. Bahkan di beberapa kampus-kampus ternama itu katanya sudah ada mahasiswa yang terpapar ideologi terorisme gitu. Makanya saya mau katakan kepada kita semua, mari kita berantas terorisme. Terorisme itu sangat-sangat keji sekali. Ya, terorisme, radikalisme, separatisme, dan ekstremisme. Kalau komunisme, saya yakin dia tidak hidup lagi di negara ini. Karena komunis itu sudah bangkrut. Buktinya Rusia sudah maju, Eropa Timur sudah jadi negara kapitalis, Cina sudah menjadi negara kapitalis. Tapi sekarang harus kita bantas adalah ini, ISIS dan lain sebagainya yang menyangkut dengan ideologi-ideologi yang dapat menghancurkan negara kita. Kita itu kalau negara Pancasila, mari kita hidup bersatu. Jangan pernah kita terima teroris untuk masuk di negara kita, apalagi berkembang di negara kita. Jadi mungkin hanya ini saja dari saya. Sekian dan terima kasih banyak. Kalau ada kekurangan mohon ditulis di bawah komentar. Saya mohon kepada kita semua untuk mencermati video ini. Terima kasih.